Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini adalah hari penghujung di mana hari-hari terakhir bulan-bulan Juli ini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi karena Dia Allah yang mengawali dan mengakhiri setiap musim dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah yang terindah, yang amat indah bagi setiap kita. Terima kasih untuk setiap nafas yang Tuhan beri. Terima kasih untuk setiap pagi yang sudah Tuhan beri, Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku,
mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami datang ingin berjumpa bersama Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan.
dan berkati sidang jemaat-Mu yang belum datang. Antarkan sampai ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Biarlah sidang jemaat-Mu bisa bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan disukakan atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, karena Dia Tuhan terlalu baik dan teramat baik untuk setiap kita. Kita mau serukan Tuhan itu sungguh dan teramat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat jempol kita ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita, karena Tuhan Yesus baik. Tentunya kita dipenuhi dengan sukacita. Sungai sukacita-Mu ada di dalam setiap kami. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Apa? Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalam. Sungai sukacita-Mu, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalam
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu beserta kita. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau
Puji Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Karena penyertaan-Mu, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan, kami mau siap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu itu pedang Tuhan, mampu membersihkan setiap relung-relung hati kami. Dan kami siap Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini dengan darah Yesus. Bilang Kau tahu persis setiap kebutuhan setiap kami. Ketika kami menerima firman itu, Roh Kudus akan menerjemahkan dalam hati setiap masing-masing. Karena kebutuhan kami berbeda. Dan kami yakin Kau akan menerangkan lebih jauh dan dalam dari setiap pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati kami, memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian ini mengatakan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Aku bertahan karena Tuhan. Tema pada saat bulan ini adalah, saya beribet ya, enggak bahasa Inggris. Takut sama kayak Mas Adris ya. Gitu ya. Dan temanya adalah Kristus cukup bagiku. Sebenarnya saya akan minta tolong, saya akan keluar sebentar, nanti saya akan masuk. Dan firman ini akan sangat pedas, sangat pedas. Dan saya yakin firman itu bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara. Di sini banyak yang muda semua dan untuk saya secara pribadi. Yesus cukup bagiku. Mari kita akan mengulas pelajaran yang sebelumnya. Filipi, ayat emas kita bulan ini adalah Filipi 3 ayat 7 sampai 19. Saya deg-degan ya. Saya bernafas dulu ya. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Filipi 3 ayat 7 sampai 19. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat berikutnya. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Selanjutnya, kita ulas pelajaran yang kemarin. Mengingatkan Filipi pasal 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di situ sudah ada apa itu keuntungan dan apa itu kerugian. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, seringkali hidup kita itu melakukan semuanya. Untung enggak ya, rugi enggak ya. Saya berteman dengan si A, kira-kira saya dapat apa dari dia? Untung enggak, rugi enggak ya. Demikian juga dengan ketika kita berdagang. Untung enggak ya,
ketika saya berjualan cilok, ya ini jeragan cilok enggak ada ya. Jeragan cilok gitu ada ya, jeragan cilok pentol ya, pentol. Untung enggak ya, rugi enggak ya. Demikian juga dengan investasi waktu kita. Ketika saya memberikan waktu untuk apapun, kira-kira aku untung atau rugi enggak ya? Selalu kehidupan manusia itu selalu diwarnai untung dan rugi, untung dan rugi. Sedih ya, ketika kita melihat kira-kira saya akan berteman dengan seseorang. Saya pernah mengeluh dengan Tuhan. Tuhan selalu pertemukan saya dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang kompleks. Saya pernah entul-entulan sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau memberikan waktu saya dengan orang ini kalau orang ini tidak berubah. Dan orang banyak memberikan masukan kepada saya, oh engkau mental Mbak Retno, engkau rugi Mbak Retno yang cedak dengan orang ini dan mesti istilahnya orang Jawa dablek gitu. Dablek anak ini, orang ini sangat dablek. Dan saya tidak peduli. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini menjadi bagian saya, pasti saya akan lakukan. Proses berjalannya waktu, saya melihat sesuatu yang terjadi pada orang ini. Ada perubahan besar. Dia pernah di dunia hitam, pernah pakai perempuan ini, bukan laki-laki, perempuan di dunia hitam dan gonta-ganti pasangan gitu. Dan saya melihat dia jujur dengan kuncinya adalah ketika kita mau berubah adalah jujur. Dan waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata saya tidak rugi gitu. Meskipun daging saya mulai berbicara. Oh, pelayanannya ya Bu Retno pikir kayak untung rugi ya. Seorang pelayan ketika melihat orang yang dilayani mengalami perubahan besar itu melegakan, menyenangkan, dan itu menjadi motivasi untuk terus. Dan waktu itu terus ada perubahan. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita dilandasi untung dan rugi. Selanjutnya, Filipi 3 ayat 8 di situ katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bagi kita, kebanggaan pada masa lalunya dia lepaskan. Lepaskan itu apa ya? Lepaskan itu membebaskan segala pengaruh, segala kepintaran, segala identitas, status itu dilepaskan, ora digondeli. Perumpamaannya seperti ini. Ketika kita memegang sesuatu dan tidak mau melepaskan, Mbak Dita merebus, tapi saya tidak mau, kayak pasti akan terjadi luka, yaitu tangan saya mungkin akan berberat, jadi sakit. Demikian juga kita melihat Rasul Paulus mengatakan melepaskan itu semuanya, bahwa dia menganggap segala kebanggaannya itu adalah sampah. Dan lebih mulia, kenapa? Dia lebih mulia mengenal Kristus gitu. Kayak Pak Daniel pengen menerangkan Kristus seperti apa? Abstrak, nggak kelihatan, tapi bisa dipelajari, bisa dirasa, dan nyata. Itulah Tuhan kita. Mari kita melihat kebanggaan-kebanggaan apa yang Rasul Paulus miliki. Rasul Paulus adalah
Dia memiliki hak istimewa sebagai orang Ibrani asli, yaitu keturunan dari Yahudi. Saya merenungkan keturunan Yahudi ini adalah karena Tuhan sudah berjanji, aku akan memilih engkau menjadi milik pusakaku, menjadi anak yang istimewa, khususnya bangsa Israel. Dan sampai hari ini janji itu digenapi. Kalau Rasul Paulus boleh membanggakan, sampai hari ini memang aku memilih keturunan dari Yahudi. Betapa bangganya menjadi keturunan Yahudi. Seandainya saya ditarik Tuhan, Retno, kau pengen dari suku apa, dari bangsa apa? Aku milih Yahudi, Tuhan. Tapi kita tidak bisa. Selanjutnya, status sosial sebagai orang yang terpelajar. Paulus adalah orang yang terpelajar. Dia pandai, dia murid dari Gamaliel. Bahkan kitab Perjanjian Baru pernah dulu saya ungkapkan, 14 kitab itu diwarnai tulisan dari Paulus. Betapa pintar Paulus itu, betapa cerdas Paulus itu. Perilakunya tanpa cacat celah menurut kitab Taurat. Paulus adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Dia orang Yahudi yang taat. Bahkan kalau saya membuka bangsa Israel sampai sekarang, di sana ada kira-kira beberapa agama yang saya tahu, yang saya lihat adalah Yahudi itu, Yudaisme itu nomor 1. Yang kedua adalah Muslim, yang ketiga adalah Kristen di sana. Seringkali kita mengaku orang Kristen dari Israel. Iya, tapi orang Yahudi menolak kemesiasan sampai hari ini. Dan mereka meratapi sampai hari ini di tembok ratapan, Tuhan, datanglah, Mesias datang. Padahal sudah datang. Kita melihat bahwa demikian juga waktu itu Rasul Paulus mengejar, membunuh sebelum bertobat, membunuh orang-orang pengikut Kristus. Kita melihat, dan itu pun dianggap sah karena diberikan surat dari Mahkamah Agama waktu itu, silahkan membunuh. Bayangkan betapa ngerinya Rasul Paulus. Kita melihat lagi pelayanan yang giat sebagai penganut agama Yahudi dengan memburu orang-orang Kristen. Dan kita melihat belajar dalam kitab Filipi yang Filipi pada saat ini itu tulisan Paulus, jemaat pertama. Waktu itu Paulus mendapat penglihatan, ada orang yang minta tolong di Makedonia, dan sekarang Filipi yang ditulis di sini. Dan Paulus datang ke sana. Bertobat pertama kali ada Lydia. Lydia adalah seorang perempuan yang kaya raya. Dia seorang dari Tiatira. Dia bertobat yang pertama. Dan saat itu ada lagi yang bertobat berikutnya adalah seorang penenun. Di situ Rasul Paulus mengalami masalah dan akhirnya dipenjara. Ada beberapa tulisan, ada yang di Roma, ada yang penjaranya itu, ada yang di berbagai tempat. Kalau di Roma itu antara Filipi, Makedonia dan Roma sangat jauh. Dan waktu itu hanya satu orang yang bertobat. Saya yakin di situ akhirnya ada teman dari Rasul Paulus, Epaphroditus. Itu menolong Paulus melanjutkan visinya untuk memenangkan Filipi. Dan surat Filipi itu ditulis Paulus waktu di dalam penjara. Menjadi orang yang pesakitan, orang yang mengalami mengabarkan tentang keselamatan, mengabarkan tentang kasih. Namun Paulus menghadapi penjara waktu itu, dan Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi yang saat ini kita akan pelajari bersama-sama. Teman-teman, betapa kita kadang melihat
di penjara. Di dalam penjara itu tidak enak. Ada yang sampai sekarang teman kami berumur 80 karena dia dapat pukulan sampai tuli. 3 hari pertama mereka menghadapi pukulan dari seniornya, dihajar. Dan demikian dengan itu gambaran yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan Paulus? Dia menulis kitab untuk Filipi dan tema dari Filipi ini adalah sukacita. Kasih tentang kristologi, tentang kasihnya Tuhan. Kita melihat slide berikutnya Pak. Masihkah itu Paulus? Itu yang dibanggakan Paulus. Bagaimana dengan kita? Di sini masih kita membanggakan tentang kesukuan atau ras. Di sini kalau kita lihat YouTube gitu ya, orang-orang kulit hitam itu banyak yang menjadi budak. Di dunia ini karena akibat dosa, sehingga warna kulit saja itu menentukan nasib orang. Ngeri. Kita melihat bahwa kesukuan, ras itu sangat mengerikan di dalam kehidupan saat ini. Dan perbuatan amal baik kita, aku sudah baik, aku sering jajak ke temanku Bu Retno gitu, berarti kan bangga dengan kebanggaan tentang berbuat baik. Aku suci, aku tidak mencuri, aku tidak berkata kotor, aku tidak berzina, semua baik. Nanti kita akan lihat sampah-sampah ya. Semua status sosial. Apa yang akan kita banggakan dengan status sosial? Kalau saya merenung gitu ya, dari kecil sampai sekarang, kelihatan gak ada yang dibanggakan. Kadang malu dengan kalau saya bercerita. Malu artinya saya pernah bercerita, saya pernah tidak naik kelas waktu kelas 2 SD. Karena bodoh banget, kelas 2 belum bisa baca. Kalau saya itu kalau terima rapot itu sudah deg-degan karena takut kebakaran semua ya, matematika apa-apa, takut kebakaran, takut merah, dan saya pasti dimarahi orang tua saya. Disitulah kita melihat status sosial kita, mungkin apa dilihat dari pendidikan kita, keturunan dari siapa, kekayaan kita dinilai dari itu kah, dan pelayanan rohani kita. Mungkin Bu Retno nyanyi minggu kemarin di Cetho, itu saya sudah di Wanti seminggu yang lalu sebenarnya. Mbak Retno, nanti Mbak Retno minggu pimpin pujian ya? Saya bilang iya gitu. Iyanya wong Jawa itu saya nolak, enggak teguh gitu ya. Nanti Mbak Bu Retno kan pendeta, nanti enggak apa-apa ya pimpin pujian. Saya bilang ya gitu. Setengah berjalannya waktu, kira-kira kurang 3 jam ya Pak Eri. Saya bilang sama mas saya yang pendeta, Pak D, buat saya enggak pimpin pujian. Aku wedi gitu. Saya takut pemimpin pujian karena takut suaranya enggak keluar gitu. Takut blero, nanti takut pemain musik ngerasani saya, Bu Retno gitu ya toh, disiki lagu gitu. Dan itu ketakutan, itu yang terjadi. Akhirnya menit keberapa suami dari kakak kami yang gantikan jadi pemimpin pujian. Pelayanan, apa yang akan kita banggakan? Mari kita akan belajar mengidentifikasi sampah-sampah yang ada di dalam diri kita. Cukup nanti Bapak Ibu simpan dalam hati dan kita akan belajar bersama-sama. Di sini tema besar adalah Kristus yang terutama. Yang menurut Alkitab terjemahan baru, kebenaran yang sejati. Menurut AYT, saya itu nyari nggak ada. AYT apa ya Pak? Terjemahan Alkitab yang terbuka, Kristus yang terutama. Selanjutnya kita akan ada 3 sampah. Kenapa tadi saya ambil sampah di sini? Sampah kebenaran diri sendiri. Saya merenung, Tuhan,
sampah kebenaran diri sendiri itu apa ya? Selanjutnya, merasa diri benar, menghina orang lain yang berbeda dengan kita. Seperti contoh Paulus, mengejar pengikut Kristus dan sampai membunuhnya karena berbeda. Ciri orang seperti ini adalah setiap kali berjumpa dengan siapapun, selalu menganggap diri lebih jauh lebih rohani, lebih suci, dan merasa lebih banyak tahu, cenderung menganggap rendah orang lain. Ketika saya mengoreksi Tuhan, adakah sampah tentang pembenaran diri sendiri? Di sini kita melihat ketika dunia ini diluputi dengan dosa, seperti dalam Roma 5 ayat 19 saya akan bacakan. Jadi oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua dibenarkan. Teman-teman, kita melihat seringkali kita tidak mau disalahkan. Contoh hal kecil di rumah gitu. Ini siapa yang Nggak aku loh bu gitu. Berarti kan nggak mau disalahkan. Dan itu muncul dari siapa? Seringkali kita tidak tahu karena kita kadang tidak diajari untuk membenarkan diri sendiri. Mari kita melihat bahwa sampah membenarkan diri sendiri, menganggap diri lebih baik, menganggap diri lebih benar, menganggap diri lebih sempurna, menganggap diri lebih iso apa-apa gitu. Dan mari kita lihat relung lagi lebih dalam. Ketika kita menganggap kita lebih benar, sebenarnya kita menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain, dan yang terjadi adalah keangkuhan. Angkuh, sok pinter, kemelinti gitu ya, bahasa Jawa, kemelinti gitu ya, kemeletak gitu ya. Dan bahasa yang sok bener diandani ngoyel gitu ya. Dan akhirnya ketika saya mengonseling orang seperti itu, ya terus lanjutkan menurut kebenaran. Geceglong baru nangis-nangis. Ketika kita menjadikan diri kita, menanam sampah di dalam diri kita tentang aku paling benar, gitu kita akan memenjarakan atau kita akan membuat orang itu terpenjara. Contoh, ketika kita menganggap diri kita benar, contohnya berkomunikasi, aku iki carane membenarkan HP itu begini gitu. Dengan berkonfrontasi itu akan terjadi luka. Kalau luka badan bisa dibawa ke dokter. Tapi kalau luka jiwa kita, tersakiti jiwa kita, dengan sampah menurut kita benar tadi, kita melukai banyak orang, dan kita tidak mau belajar, dan orang-orang di sekitar kita luka jiwanya, saling melukai. Mari teman-teman kita melihat selanjutnya Kristus kebenaran yang sejati. Ini PowerPoint-nya Pak Daniel gitu ya. Saya ngambil Pak Daniel. Kristus adalah kebenaran yang sejati. Di dalam Yesus Kristus tersedia kebenaran bagi kita. Dan itu kebenaran yang mutlak dan sempurna. Kebenaran kita berasal dari iman percaya kepada Kristus, bukan kebenaran menurut hukum Taurat, melainkan kebenaran Injili, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman percaya kepada pribadi Kristus. Kebenaran, kadang kita menganggap diri yang paling benar, menganggap diri yang paling pintar gitu. Tapi kita melihat Rasul Paulus yang begitu pintar.
Dia mengatakan bahwa itu sampah yang dia peroleh status dan kepandaian, pengaruh bagi dia adalah sampah yang selama ini dia belajar tentang kebenaran Taurat, tentang hukum Taurat. Padahal kalau Injil adalah hukumnya adalah anugerah, pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan bagi kita. Kebenaran yang menolong kita merasa cukup tentang posisi kita sebagai anak Allah. Kalau kita dibenarkan di dalam Kristus, mengingatkan kita adalah posisi anak Allah. Kita adalah posisi sebagai anak, bukan pemilik dari kebenaran itu. Kalau posisi sebagai anak adalah kita orang yang dibenarkan, dianggap benar, dibela, diterima tanpa syarat, diperjuangkan, sang pembenar itu dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ketika kita mengakui Tuhan, aku wong ora bener, aku wong banyak dosa, banyak salah, dan kita mengakui aku sebagai anak Allah, kita akan dibenarkan, kita akan dibela, kita akan disucikan. Bahkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib keluar darah, dan itu menyucikan bagi kita, membenarkan posisi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Sebenarnya kita orang-orang yang berhak dihukum mati di dalam neraka, tapi kita dicintai tanpa syarat. Kalau kita melihat, saya baca Paulus ini, kalau secara fisik, Paulus itu digambarkan pendek, ini alisnya berkumpul jadi satu, sikilnya agak bengkok gitu ya. Kalau Tuhan memilih Paulus dengan syarat seperti dunia pamerkan, kulit mulus, rambut panjang gitu, enggak masuk ya. Yang gagah, yang six pack gitu, enggak masuk itu ya. Tapi kita melihat dicintai tanpa syarat, dicintai Tuhan tanpa bersyarat. Kalau saya, Tuhan, apa yang saya banggakan? Dan itu ketika kita berada di dalam Tuhan, kita dimerdekakan. Tapi itu memerlukan proses yang panjang bagi saya. Latar belakang kehidupan kita dari keluarga siapa, itu sangat mempengaruhi. Saya bercerita, ibu saya dulu adalah pembantu di gereja, nyiapin ibadah gitu, ngepel gitu. Saya ikut ngepel, dan kami berdoa. Kami keluarga yang hanya mengandalkan Tuhan, dan ibu saya tidak ada lulusan dari sekolah. Dan waktu itu ada tawaran kerja, masuklah rumah sakit Panti Waluyo. Ternyata sikap saya adalah orang budak. Artinya apa? Saya anak Tuhan. Saya dimerdekakan. Saya ditebus. Tapi pemikiran saya, hati saya merasa masih budak, anaknya pembantu. Dan itu mengikuti dalam perjalanan hidup saya. Dan waktu itu saya minder gitu. Tidak percaya diri. Kalau ketemu orang yang statusnya lebih tinggi dari saya pilih di belakang. Itu proses untuk kita menyadari bahwa kita orang-orang yang merdeka. Mari
Mari kita melihat kita orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak diperbudak dengan dosa. Jangan sampai status kemiskinan, tidak punya apa-apa, sekolahku hanya SMK, itu menjadikan kita tidak percaya diri. Aku wong randuwe. Mari ingat, kita orang yang dimerdekakan, dicintai Tuhan tanpa syarat. Dan di sisi lain ada, saya diingatkan, tahu Pak Prihatin, itu adalah om saya, waktu beliau kelas 5, saya kelas 2 gitu, adik kelasnya. Om saya ini ternyata preman sejak dulu. Gurunya nulis, dia ramai di belakang. Zaman dulu nulis gitu, penghapus diambil dilemparkan, jedak. Om saya ambil dilempar ke gurunya gantian gitu ya. Dan itu karena saya di SD, kalau mungkin tidak percaya kalau saya cerita, saya itu menang. Dan guru saya sampai memilih saya, SD panggilan saya, dari kamu menjadi pemimpin upacara. Oh ya siap gitu. Siap gerak gitu. Bayangkan saya SD. Karena saya merasa ada backingan ketika saya dinakali, ada om saya gitu. Dan saya nakal ada backingan. Dan itu salah gitu ya. Pembenaran bahwa ada backingan yang secara nyata. Karena saya jadi nakal, saya jadi berani, saya banting orang gitu. Kecil tapi saya berani gitu. Kalau saya tidak ditemukan dalam Kristus, mungkin saya jadi preman perempuan gitu. Jadi ganas gitu. Sukanya perang, sukanya berkelahi, wani, mulutnya keluar binatang semua gitu. Ngeri. Saya sadarnya kenapa? Rapot saya ditulisin sama guru kelas 5. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu di kelas banyak berbicara. Dan saya dikasih tahu Ibu. Saya lihat dan Ibu saya dan Bapak, oh ini sekolahan gojek terus ya, ramai terus ya. Saya jadi malu. Dan di sini kita melihat ada fakta-fakta di dalam kehidupan ini yang tidak memerdekakan kita. Ada fakta-fakta ini yang mengikat kita untuk kita tidak menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita miskin, karena kita dulu seorang yang ganas gitu ya. Mari kita di dalam Yesus. Kita anak Allah, posisi kita sudah dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna. Mari lihat bersama-sama. Yesus itu sudah cukup bagi kita. Kita memiliki Yesus itu sudah cukup karena membenarkan kita. Memilih kita tanpa syarat. Memerdekakan kita dari setiap belenggu dosa. Bahkan memindahkan kita. Yang paling ngeri ada memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Pada anaknya. Mari kita. Kurang apa gitu. Tuhan gitu ya. Betapa kita orang yang, mari kita membuang sampah kebenaran-kebenaran yang kita bangun secara pribadi. Kita runtuhkan. Mari kita buang sampah kebenaran diri sendiri. Kita ganti dengan kebenaran-kebenaran Allah. Kita orang yang disucikan, orang yang ditebus, orang yang dicintai tanpa syarat. Gitu. Bu Retno, orang tuaku seperti ini. Justru di dalam setiap tantangan, himpitan, itu kita justru menjadikan karakter kita, kebenaran kita akan muncul. Karena kita hanya berpandang kepada Yesus. Sampah berikutnya, mari kita akan sampah kebanggaan diri.
Apa itu sampah kebanggaan diri? Sampah membanggakan diri membuat kita berpikir kita bisa bersandar kepada kekuatan, kesuksesan, kemampuan, dan skala kehebatan kita, sehingga tidak perlu Tuhan. Sampai kelak kita menyadari itu semua akan hancur dan roboh diterpa oleh badai dan topan. Bisa meluluh lantahkan apa yang kita pegang erat-erat dalam hidup. Bahkan ilustrasi dari Pak Daniel kemarin adalah ketika kita membanggakan diri kita seperti membuat istana di tepi pantai, istana pasir dan kena ombak, itu akan luluh lantah dan tidak lihat. Demikian juga ketika kita membanggakan diri, menyombongkan diri, mari kita ingat bersama-sama. Musuh kita ada, salah satunya adalah iblis. Iblis adalah malaikat. Malaikat yang dekat dengan Tuhan, bahkan mungkin tahu hatinya Tuhan, rahasianya Tuhan. Apa yang terjadi? Karena ingin menyamai Allah, akhirnya dibuang. Bahkan tidak sendiri. Yang cari bolong, seperempat, dia bawa teman, yaitu Lucifer, iblis. Di sini ada pertanyaan. Kita sadari kita punya kecenderungan sombong. Kita sadar bahwa kita punya kecenderungan sombong. Contoh, ketika saya menyiapkan khotbah ini, pastikan pikiran, hati, dan menyertakan Roh Kudus itu, Tuhan akan ngomong gini. Di sisi kiri saya ngomong, bagus tuh, no. Nanti kamu lah khotbahmu api, gini-gini. Saya sombong. Tuhan hancurkan bagaimana. Sedikit saja kesombongan itu akan menghancurkan kita. Dari mana dosa kesombongan itu? Ada. Dosa yang paling mengerikan adalah kesombongan. Ketika kita, contoh ada seorang sahabat, mereka bersaing. Merebutkan seorang pria idaman. Yang satu dapat gitu. Oh, aku dapat ini gitu. Kamu enggak. Tapi dia menularkan bahwa temannya iri gitu. Dia dapat, kenapa ya? Jadi timbul iri. Sombong dan iri ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sombong, kalau memamerkan apa yang menjadi kelebihan kita gitu. Kita melihat bahwa ada orang di sekeliling kita melihat, oh, buat rasanan, buat gosip, dan akhirnya timbul iri. Bahaya sekali kesombongan ini. Kita melihat, kenapa orang sombong? Karena ada luka. Ada luka di dalam jiwanya. Mungkin karena pola asuh, lingkungan, kemiskinan atau kekayaan, kepintaran, lingkungan yang mengharuskan kita berkompetisi, dan di situ terjadi persaingan dan terjadi, kalau aku menang, oh kamu kalah ya. Jadi ada dunia ini selalu berkompetisi. Terus pasti teman-teman bertanya, enggak boleh ya Bu berkompetisi. Motivasi dalam berkompetisi. Kita melihat Kristus adalah kebanggaan. Kita melihat artinya adalah Kristus adalah kebanggaan. Artinya sebelum mengenal Kristus, Rasul Paulus, pencapaian itu semua menjadi kebanggaannya. Namun setelah mengenal Kristus, semua kebanggaan itu menjadi satu kerugian.
Bagi Rasul Paulus, hal-hal yang dulunya dianggap sebagai keuntungan ketika ia masih menjadi orang Farisi dan yang sebelum itu diperhitungkannya, kini ia anggap rugi karena Kristus. Saya memberikan contoh di sini. Kita melihat bahwa ada seorang perempuan, kalau di dalam Matius itu orang Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Kalau yang di dalam Markus dari Syro-Fenisia, keturunan dari orang Yunani. Dan saat itu perempuan ini mendatangi Yesus dan berseru-seru, Tuhan tolonglah anakku kerasukan. Tuhan diam saja. Saya akan bacakan. Tuhan diam saja. Terus dia terus, Tuhan tolong saya, anak saya kerasukan. Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan oleh anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Keselamatan itu hanya diberikan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa jawab perempuan ini? Kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang diambil tuannya. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, aku anjing itu. Dengan kerendahan hati dia menyamakan dirinya dengan anjing untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Anita ini mengatakan, Tuhan, aku anjing itu. Apa jawab Tuhan? Tuhan Yesus berkata, imanmu, hai ibu, besar imanmu, jadilah apa yang kamu kehendaki. Kita melihat bagaimana dengan kita? Masihkah kita tidak bangga saat ini punya Yesus? Masihkah kita masih kurang tidak bisa bersyukur karena punya Yesus? Angel Bu, aku bersyukur karena kondisiku seperti ini. Tiap hari saya harus bekerja, perasaan saya selalu berubah-ubah. Tanggal muda saya bisa bersukacita, tanggal tua tidak bersukacita. Iman tidak dipengaruhi dengan perasaan. Iman adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Objek iman kita kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat, mari kita bangga sebagai anjing peliharaan Tuhan. Anjing itu setia gitu ya. Anjing itu nurut sama tuannya. Kemana tuannya belum datang, dia jaga pintu untuk menanti tuannya. Mari kita dengan sikap kerendahan hati, sombong dilawan dengan kerendahan hati. Mari kita buang sampah kebanggaan kita buang ke sampah. Dan kita ganti dengan kerendahan hati. Tuhan, mari Tuhan, ganti Tuhan. Setiap keangkuhan, setiap kesombongan. Apa yang perlu kita sombongkan? Kalau Rasul Paulus ada. Bagaimana dengan kita? Cukup dijawab dalam hati. Apa yang perlu kita sombongkan? Pintarkah kita? Kayakah kita? Cantikkah kita? Mari kita tanggalkan kesombongan-kesombongan itu dan kita buang ke dalam sampah. Kita melihat seperti perempuan Syro-Fenisia. Tuhan, aku anjing. Dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan kamu. Anaknya sembuh dari kerasukan. Padahal yang datang ibunya. Iman dari ibu. Dan anaknya lepas dari kerasukan. Demikian juga dengan kita. Mari kita tanggalkan setiap kebanggaan. Tuhan, aku rantai duit. Pak Heri, tadi Bu dapat berkat gitu. Tapi gak ada uang. Hari ini
dapat kiriman 1 juta gitu. Hah, gak ada uang. Betul, kami bangga. Sudah cukup Yesus. Jangan khawatir dengan hidup kita. Jangan khawatir dengan masa depan kita. Jangan khawatir dengan sekolah kita. Yang penting kita melakukan bagian kita. Dan kita seperti perempuan tadi, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menanti remah-remah itu jatuh dari meja tuannya. Ya, mari bangga. Tepuk kanan kiri, bangga punya Yesus. Tepuk kanan kiri, padahal tidak ada ya, Bu Putri di belakang. Bangga punya Yesus. Yesus itu sudah cukup bagi kita. Amin. Selanjutnya, sampah berikutnya. Sampah kepentingan diri sendiri. Setiap kita punya kepentingan. Kita melihat sampah kepentingan diri sendiri menjadikan diri sebagai yang paling penting dan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu semua adalah sampah yang berbau busuk karena akan berpusat pada diri sendiri. Kita melihat bagaimana dengan hubungan kita. Hubungan dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan teman, dengan orang tua gitu. Seringkali kita sadari bahwa ada kepentingan-kepentingan untuk diri kita sendiri. Pasti kepentingan itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sangat bahaya. Ketika kita bergereja, kita bersama-sama duduk dan pengen semua ini memiliki kepentingan sendiri, akan kacau. Akan amburadul gitu ya. Mari kita melihat bersama-sama slide berikutnya. Kristus sebagai pusat alasan sebuah kepentingan. Mari kita melihat contoh begini. Melihat memakai kacamata Tuhan. Memakai kacamata Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam hubungan, di dalam lingkungan bermasyarakat, di dalam pengambil keputusan-keputusan. Mari kita landasi dengan kepentingan untuk Kristus. Kepentingan Kristus itu apa? Kepentingan Kristus adalah semua orang mengenal juru selamat. Semua orang akan menjadi anak-anak Allah. Semua orang akan dicintai tanpa syarat. Semua orang akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Itu kepentingan Kristus. Kepentingan Tuhan memberikan putranya ke dalam dunia adalah menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita ubah setiap kepentingan, keputusan-keputusan yang kita ambil bukan hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, memperkaya diri sendiri, mempopulerkan diri sendiri. Mari kita melihat. Kita melihat Amsal gitu. Amsal mengatakan orang miskin dan orang kaya bertemu karena Tuhan. Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Mari kita akan ketika kita duduk di sini, tubuh kita ada di sini. Mari pikiran kita, jiwa kita, hati kita, kepentingannya apa di sini? Kepentingannya karena dipaksa Mbak Dita gitu. Jadi choir gitu ya. Kepentingannya karena pengen dapat berkat, dapat kesembuhan gitu. Dapat mujizat gitu. Itu kepentingan yang sebenarnya hanya kecil bagi Tuhan. Yang kepentingan yang lebih dalam adalah kita dikasih Tuhan. Dicintai Tuhan tanpa syarat. Diselamatkan, dibenarkan. Pasti kita seringkali mengalami peperangan. Khususnya
iblis gitu. Enggak kelihatan no buretno iblis. Tiap hari pernah enggak Bapak Ibu Saudara didakwa gitu ya. Didakwa kamu enggak bisa apa-apa, mesti hari ini tok males bangun ya, rasanya enggak penak tubuh ini. Oh kamu nanti turu wae ben didakwa ora usah ketemu wae gitu. Sering kali kita mengalami dakwaan-dakwaan itu. Ingat, ada pembela kita. Ada yang membenarkan kita, yaitu Yesus. Mari kita Kristus sebagai pusat alasan sebuah kepentingan. Artinya bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus itu adalah hartanya yang paling penting dan berharga. Yang bila dibandingkan dengan pencapaiannya di dunia, maka rasanya tidak dapat diperbandingkan. Sama halnya dengan membandingkan berlian dengan tinja. Gitu. Tidak sepadan untuk disandingkan dan dibandingkan. Kristus adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Harta yang tersembunyi. Firman itu harta yang paling indah. Ketika kita menghadapi tantangan, himpitan, menghadapi tekanan, Tuhan katakan jangan takut, itu harta loh. Kita tidak jadi puyeng gitu ya, tidak jadi minum paramek karena ada. Ingat firman, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Tuhan, umurku sudah begini, sekian tak aku belum punya pasangan. Jangan khawatir, aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Tunggu waktunya. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup, harta firman itu akan menegur kita, menolong kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, bahkan mendorong kita untuk kita tidak usah takut menghadapi badai dunia ini. Mari, jadikan Kristus sebagai pusat kepentingan-kepentingan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersahabat, jadikan teman kita ini, kita seperti Kristus. Bahwa teman kita ini berharga di mata Tuhan. Teman kita ini bukan untuk diri kita sendiri gitu. Supaya kamu nolong aku, supaya kamu meminjami uang aku. Udah. Tapi bagaimana kita merangkulnya dan menolongnya untuk berjumpa, bertemu, berjalan, bersendagurau dengan Tuhan secara pribadi tiap-tiap hari. Mari kita. Sesuatu yang paling indah ketika saya perjalanan jauh dan mau berdoa ke tempat Sukarjo gitu. Itu perjalanan yang indah karena meskipun Pak Heri mengatakan, "Bu, lerek Bu, adoh apa ora kesel?" Enggak. Dalam tengah perjalanan itu hati saya bergumul berbicara dengan Tuhan. Memuji Tuhan, bernyanyi gitu. Dan sukacita yang sejati adalah tidak tergantikan dengan keadaan, dengan dompet, dengan anak yang berhasil atau sukacita atau sesuatu damai sejahtera yang sejati itu karena pertemuan kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan meskipun jaraknya jauh, sampai hujan deras ada beledek, kami tak berjalan. Karena ada Tuhan di dalam hati yang menolong. Ayo Retno, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, aku menghargai kamu pelayan. Itu adalah Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kita. Roh yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan ada mungkin yang mengatakan, orang tuaku tidak peduli, orang tuaku tidak menganggap aku sebagai seorang anak, cukup diberikan makan. Tanpa kasih sayang, tanpa pelukan, ada Tuhan. Mari kita melihat, ketika duduk di sini ada kepentingan yang lebih dalam, yaitu mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Itu hanya tambahan kepentingan-kepentingan. Mari, ketika orang tua kita mengabaikan, ada Tuhan
yang memperdulikan kita. Karena Kristus adalah harta yang paling berharga. Saya bisa mengatakan karena hari ini saya ada dan bisa berdiri dan percaya diri itu karena Tuhan. Saya nggak bisa ngomong, saya minder. Dan alasan saya waktu saya kuliah, orang tua saya beasiswa, sejak saya masuk, bapak ibu saya mengatakan, enggak usah kuliah. Saya punya gelang, saya mungkin agak memberontak gitu, saya jual gelang saya untuk mendaftar kuliah. Dan waktu itu bapak ibu saya angkat tangan, aku enggak mau karena memang kondisi keluarga enggak mampu untuk membiayai. Dan saya kuliah di Jogja, sampai saya masuk dan sampai akhir Tuhan yang membiayai. Dan saya tidak tahu sponsornya siapa. Yang saya tahu sponsornya Tuhan sampai saya selesai. Tahu enggak, saya enggak punya mesin ketik dulu, cetak. Yang teman-teman asrama saya semua bekerja, saya tidur. Retno ini enak banget ya turu. Teman saya tidur, saya ngerjain. Karena saya enggak punya mesin ketik. Mari, di setiap dan waktu itu kepentingan saya supaya orang tua saya derajatnya diangkat. Karena anaknya ada yang kuliah, ada yang sarjana. Itu kepentingan saya dulu. Ternyata Tuhan berencana lain. Jauh Retno bukan hanya status sebagai sarjana. Tapi Tuhan akan memakai kamu, memakai hidupmu dan sampai hari ini. Dalam pemeliharaan Tuhan. Mari, mungkin rodok-rodok miring kepentingan kita awalnya. Tapi Tuhan akan tolong kita. Roh Kudus akan tolong kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Maksudnya apa Bu sampah di depan? Ya hanya untuk pajangan gitu ya. Ya, mari kita berdoa. Lepaskan semua kebanggaan-kebanggaan diri. Lepaskan semua kepentingan diri sendiri. Lepaskan semuanya tentang keangkuhan diri. Lepaskan semua tentang kebenaran diri. Biarlah kebenaran itu masuk. Kebenaran Allah itu masuk di dalam pemikiran kita. Saya minta nanti Pak Daniel untuk berdoa. Ya, baik, sebelum saya akan berdoa, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bu Pendeta Retno Wulandari untuk pemaparannya. Itu adalah sampah-sampah yang kita sering jumpai dalam diri kita. Kebenaran diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, dan juga kepentingan diri sendiri. Dan dari tiga hal itu pusatnya ada pada kata diri sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita menuhankan diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang memuja sampah-sampah itu. Dan Bu Pendeta Retno mendorong kita, memotivasi kita untuk mulai menggeser orientasinya. Bahwa hendaklah Kristus itu yang menjadi Tuan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya minta waktunya mungkin 5 menit saja. Tadi ketika Bu Retno membahas mengenai perempuan yang anaknya kerasukan setan, di situ ada pesan yang indah sebenarnya yang juga bisa kita tarik benang merahnya dengan pembahasan bulan ini. Dan terima kasih Bu Retno sudah membawa kita masuk ke sana. Bapak Ibu coba dibuka Alkitabnya dalam Matius pasal yang ke-15. Kita buka sebentar ya sebelum kita nanti akan berdoa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa menemukan kebenaran ini. Matius pasal 15 ayat 25 sampai 27 saja. Karena saya pikir Bapak Ibu Saudara sudah tahu peristiwa ini ya. Jadi saya akan mengambil poin-poin pentingnya saja. Matius 15 ayat 25 sampai dengan 27. Dikatakan di sana demikian, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Berapa di antara kita yang menganggap bahwa perkataan anjing ini adalah perkataan yang menyakitkan? Boleh angkat tangan? Oh, enggak ada. Berapa banyak yang menganggap perkataan ini adalah perkataan yang menghibur hati? Boleh angkat tangan? Oh, enggak ada juga. Yang punya tangan, boleh angkat tangan? Oh ya, saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu ketika membaca ayat ini, ada rasa ganjel enggak? Yang ada rasa ganjel boleh angkat tangan. Ganjel, oke. Kenapa kok Tuhan mengatakan anjing gitu kan? Wah, berarti Tuhan ini memperbolehkan saya untuk bilang anjing masih halus ya Pak Heri gitu. Segawon, nah itu juga halus. Nah itulah ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Apakah Tuhan memang sedang mengatakan hal yang menyakitkan kepada perempuan ini? Jadi begini kan, Tuhan kan bilang begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kenapa kok tiba-tiba Tuhan menggunakan kata anjing? Kalau ayat 24, ketika Tuhan diteriaki oleh murid-muridnya, Tuhan suruhlah perempuan ini pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Ayat 24 Tuhan bilang apa? Aku diutus hanya kepada domba. Domba-domba yang hilang. Lalu ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Lah dari domba kok tiba-tiba bisa keluar kata anjing? Harusnya kan sudah domba dan, kalau biasanya Tuhan Yesus menggunakan kata kambing. Betul enggak? Kalau domba yang hilang dari bangsa Israel, maka harusnya yang tidak pantas adalah kepada kambing. Benar enggak? Domba itu padanannya dengan kambing. Kalau domba itu penurut, kalau kambing itu pemberontak. Tetapi kenapa bisa muncul kata anjing di situ? Apa Tuhan tiba-tiba dapat ide, wah anjing nih gitu kan? Bapak Ibu Saudara, kata itu bisa muncul karena di ayat 25 perempuan itu mengatakan kata, ayat 25 Pak Andreas. Tapi perempuan itu mendekat dan, nah ini, menyembah dia. Nah itulah yang membuat Tuhan memunculkan kata anjing. Ketika perempuan itu datang dan menyembah dia, nah kata menyembah itu bahasa aslinya adalah proskuneo. Proskuneo itu gabungan dari kata pros dan kuon. Kuon itu anjing. Nah kata proskuneo itu artinya seperti anjing yang duduk di samping kaki tuannya, terus menjilat-jilat tangan tuannya. Itu kata proskuneo. Jadi ketika orang Yesus melihat perempuan ini menyembah, maka Tuhan langsung, loh dia proskuneo, dia nyembah saya. Dia memposisikan diri sebagai anjing. Karena proskuneo itu artinya sebenarnya seperti anjing yang duduk di bawah kaki tuannya dan menjilat-jilat tangan tuannya. Proskuneo. Nah Tuhan bilang tidak patut. Gini loh Nduk, dia kan nyembah nih sebagai seakan-akan jadi anjing. Tuhan itu tidak sedang mengatai, Tuhan cuma bilang tidak patut. Bahkan kalau tadi Bu Ratno sempat buka yang Markus ya tadi ya. Matius atau Markus Bu tadi Bu? Markus ya. Markus itu Tuhan bilangnya biarkan anak-anak kenyang dulu. Artinya Tuhan itu tidak menolak loh perempuan ini. Tuhan cuma bilang engkau enggak patut kalau roti yang diberikan kepada anak kok harus dilempar kepada anjing. Nah, kata anjing di sini menggunakan kata kurion. Kurion itu anjing rumahan. Kuon yang punya kurios. Kuon itu apa? Anjing. Kurios itu apa? Tuan. Jadi kurion itu anjing yang punya tuan. Nah, perempuan ini jawab, wes gak apa-apa Tuhan, aku anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disitulah Tuhan tergerak. Dia mungkin orang Sirofenisia, dia mungkin orang Kanaan, tapi dengan pengakuannya aku anjing, tapi anjing yang tinggal di dalam rumah Tuhan. Aku lu orang Kanaan, tapi aku punya iman karena aku anjingmu, aku anjing yang tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah sayangnya kita ini yang sama Tuhan dianggap anak,
kadang-kadang kalah setia sama anjing. Sekarang kita anak-anak Allah, betul? Tapi berapa banyak anak-anak itu meninggalkan rumah orang tuanya dan orang tuanya cuma tinggal sama anjing. Anjing lebih setia daripada anak. Maksud saya gini, saya mau meluruskan, Bu Retno tidak keliru, Bu Retno sangat benar, tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara punya garis bawah yang tegas di situ. Bahwa Tuhan tidak sedang berkata-kata kasar kepada perempuan ini, justru Tuhan sedang bermain kata-kata. Tuhan lagi bermain kata-kata, loh kok proskuneo? Kenapa dia memposisikan diri sebagai anjing? Sendok, anak-anak ini biar kenyang dulu, baru anjing. Enggak usah Tuhan, enggak usah aku dikasih giliran. Cukup aku makan remahannya saja, toh aku anjingnya Tuhan. Aku adalah anjing yang ada di rumahnya Tuhan. Nah ini yang menggetarkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anjing ini atau perempuan ini harusnya menjadi gambaran kita. Bahwa ketika kita berkata yang penting aku dapat Tuhan. Tidak perlu menjadi bagian yang diutamakan oleh Tuhan. Yang penting aku punya Tuhan. Diutamakan artinya apa? Kadang-kadang kan kita berdoa supaya jawaban-jawaban doa itu segera terjadi. Sakit disembuhkan, ekonomi sedang jelek dipulihkan. Kita minta seakan-akan supaya Tuhan fokus dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Bukankah dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kurios atau tuan atas hidup kita itu penting. Bahkan jauh lebih penting. Kemarin saya berdua sama anak saya, entah ini kebetulan atau enggak, nonton Cocomelon. Bapak-bapak pasti tahu apa itu Cocomelon, yang punya anak kecil ya. Cocomelon itu adalah acara di YouTube yang isinya kartun-kartun anak-anak sambil nyanyi. Saya lagi sambil nunggu anak saya berdua di kamar, saya sambil main HP. Oh bukan Cocomelon, Bing. Bing itu kelinci hitam, lucu gitu ya, Bing namanya. Nah, tiba-tiba ketika sambil nonton, dia tarik tangan saya, dan Bapak Ibu tahu yang dia lakukan, dia tarik tangan saya, lalu di telapak ini dia jilat-jilat. Karena ternyata di Bing itu, Bing baru main sama anjing namanya Popsi. Popsi itu jilat-jilat tangannya dia. Lah kan saya geli gitu kan, apa ini gitu kan, baru saya lihat di TV, oh Popsi itu lagi jilatin tangannya Bing. Nah dia itu mungkin bingung mau praktek sama siapa, adanya cuma papinya. Dia tarik tangan papinya, lalu dia jilat-jilat. Di situ saya tiba-tiba terfikir begitu kan, bahwa memang proskuneo atau menyembah sama Tuhan, itu seperti anjing yang jilat-jilat tangan tuannya. Yang pada akhirnya duduk diam, gak ada aktivitas apa-apa, cuman berdua menghabiskan waktu dengan Tuhannya. Anak saya berhasil mengajarkan kepada saya apa itu kata proskuneo. Dan tiba-tiba kata itu muncul hari ini. Makanya tiba-tiba saya bisa nyambung loh. Oh berarti ini nih, kenapa kata anjing bisa muncul, kenapa domba tidak dengan kambing, kenapa Tuhan bisa bilang anak dan teknon itu anak, dan juga kurion dengan anjing, karena proskuneo itu terjadi di situ. Bapak Ibu, kemarin malam saya tiba-tiba tidak bisa bangun. Kayak orang vertigo. Saya mau tutup dengan hal ini. Pemain musik boleh maju ke depan sebelum kita nanti berdoa, kita akan menyanyi. Saya tiba-tiba bangun untuk buang air kecil, tapi mubeng. Kamar saya itu mubeng. Duh, saya kaget. Loh kok begini? Saya ingat-ingat, apa saya belum minum obat tensi? Oh sudah, saya ingat saya sudah minum obat tensi. Lalu kenapa gitu? Kok saya tiba-tiba mubeng? Benar-benar mubeng. Bapak Ibu yang punya vertigo mungkin bisa merasakan. Itu benar-benar mubeng. Saya berusaha untuk diam dulu, tenang. Duduk sebentar, lalu saya coba berdiri lagi. Makin kencang putarannya. Wah saya kayak mau roboh. Saya tidak berani, saya tiduran lagi. Jam 1, jam 2, Nial bangun, nangis, minta gendong sama saya. Dia biasa seperti itu, tengah malam pasti minta gendong dulu, ntar 10 menit sebelum ditaruh lagi. Tapi karena saya coba nggak bisa, akhirnya yang gendong istri saya. Akhirnya Deo, Niel sama istri saya ngungsi ke kamar sebelah, ke kamarnya maknya. Sama Lala dan Lisa di sana. Saya ditinggal sendirian di kamar. Mubeng terus piye gitu kan. Saya dalam hati yang penting mereka ke kamar dulu lah. Saya berusaha bangun enggak bisa, muter bangun enggak bisa, muter terus kayak gitu terus.
Baru tadi pagi saya jam 5 bangun, saya coba untuk berdiri, puji Tuhan sudah baik dan sudah bisa. Sempat terpikir kemarin malam, apakah saya mau izin ibadah pagi ini. Tapi saya berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan puji Tuhan bisa bangun, fresh. Nggak apa-apa, cuman memang sengaja saya nggak banyak gerak dulu gitu ya. Jadi saya duduk dari tadi karena takut mubeng lagi. Saya tanya, waktu saya vertigo, Bu Kristen ini pernah vertigo ya? Bu, yang goyang itu rumah kita atau kita sebenarnya Bu? Gini, yang goyang itu rumah kita atau sebenarnya hanya yang di dalam diri kita, saraf kita? Saraf kita, betul. Tapi kita nggak ikut goyang tuh Bu. Kan kita nggak goyang gini tapi ya. Rumah kita goyang enggak? Enggak. Seperti jelungkup-jelungkup, tapi padahal kita diam ya Bu ya. Yang nggak pernah ngerasakan mungkin bayang kita atau ceritanya, masuk kita gini-gini gitu. Enggak. Kita diam, tapi rumah itu seperti mutar. Rasanya pengen muntah ya Bu ya. Itu dorongannya, saya pengen muntah. Makin saya berusaha berdiri malah pengen muntah. Jadi saya pilih duduk dan diam. Nah tadi ketika Bu Retno sharing, tiba-tiba Tuhan ingatkan mengenai vertigo ini, benang merahnya apa? Seringkali yang jadi masalah itu bukan yang di sekeliling kita. Bukan rumah saya yang jadi masalah. Dudulindu, bukan rumah saya. Bukan. Terus juga bukan badan saya atau jasmani saya ini yang bermasalah. Tapi yang ada di dalam, saraf saya ini bermasalah ini, vertigo. Badan saya sehat, mau enggak keluar darah, enggak apa kok. Nah Bapak Ibu mungkin kelihatannya sehat ke gereja, pelayanan. Gitu. Tapi yang di dalam itu sampah kabeh Bapak Ibu. Sampah saya apa? Kolesterol. Apalagi mungkin darah tinggi, tensi, asam urat. Itu sampah semua. Tapi kita nggak sadar wong kita baik nggak keluar darahnya kok. Bapak Ibu juga baik-baik saja. Mbak Dita mimpin pujian. Oke tak apa? Dalamnya, nah siapa tahu? Mas Vincent main musik. Bagus pelayanan. Dalamnya nggak ada yang tahu. Nah firman hari ini Tuhan sadarkan sama saya. Yang di dalam itu, mau itu kebenaran diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, atau kepentingan diri sendiri, itu kalau nggak kita bereskan, wah vertigo Bapak Ibu. Ada waktunya Bapak Ibu akan muntah-muntah dengan goncangan-goncangan. Dan kita pikir Tuhan nggak fair, Tuhan nggak adil. Kenapa rumahku bergoncang? Bukan rumahmu yang bergoncang Daniel. Badanmu yang nggak sehat. Manganmu sing ngawur. Rendang, gulai gitu. Saya sebenarnya mengurangi nasi padang. Mas Adris itu yang suka ngajak. Mas Adi itu, nasi padang mas. Gitu kan. Itu racun semua. Itu bikin vertigo kayak gitu-gitu. Saya cuma mau ingatkan bahwa yang tadi Bu Retno mau masukkan di sini, ya sebenarnya tempat sampahnya tadi sudah ditaruh semua sampahnya. Cuman karena nggak ketok. Sampahnya adalah kebenaran diri sendiri, lalu kebanggaan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Nah itu semua sampah, itu kolesterol kita, tensi kita itu yang jadi masalah. Bukan lingkungan kita, bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, bukan pekerjaan kita. Sebenarnya yang masalah utamanya itu ada di dalam diri ini. Ketika kita bisa melepas kebenaran diri sendiri, melepas kebanggaan diri sendiri, melepas kepentingan diri sendiri, sehat, enggak goyang lagi. Yang di dalam ini yang jadi masalah. Mari kita izinkan Tuhan mengoperasi kita semua. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Lagu lama Pak. Ubah hatiku seputih salju. Itu apa? Ubah hatiku. Kita naikkan pujian lama ini. Seputih salju. Ubah diriku. Ubah diriku. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Ubah hatiku, ubah hatiku. Mari kita datang pada Tuhan. Seputih salju, ubah diriku, ubah diriku. Seperti Yesus, seperti
Yesus. Katakan Engkaulah penjunan, Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah diriku seperti Yesus, seperti Yesus. Ubah hatiku, ubah. Mari setiap hati kita yang masih merasa ada sampah-sampah di dalam diri, kita serahkan pada Tuhan. Kebenaran diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, segala kepentingan diri sendiri. Ubah diriku seperti Yesus, seperti Yesus. Mari katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Engkaulah penjunanku, Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk dan jadikan, bentuk jadikan itu doaku. Engkau penjunan, Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan, bentuk jadikan ini doa. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari datang pada Tuhan dan katakan dengan menyerahkan segala diri, Engkau penjunan. Ya benar Tuhan, bentuk dan jadikanlah Tuhan, bentuk jadikan ini doa. Sebagaimana seorang pembuat tembikar, seorang penjunan yang berhadapan dengan tanah liat, sedemikianlah Engkau Tuhan melihat diri kami. Kami adalah segumpal tanah liat yang ada di dalam tangan seorang master, seorang seniman yang luar biasa. Seringkali kami mengeraskan hati Tuhan. Kami menganggap kami sudah menjadi vas yang cantik. Kami sudah menganggap diri kami menjadi sebuah keramik yang baik. Tapi sebenarnya Tuhan masih tahu yang lebih baik lagi. Seringkali Tuhan sengaja izinkan vas itu harus dihancurkan lagi, diremukkan lagi, dimulai lagi, dibangun dari nol. Dan seringkali ketika kami menghadapi situasi itu kami berontak. Kami gak terima, kami menganggap Tuhan gak baik. Ketika Tuhan mengizinkan hidup kami harus dihancurkan untuk sementara waktu. Karena sebenarnya kami sedang dibentuk kembali oleh Tuhan. Ada hal-hal yang kurang baik. Ampuni kami Tuhan selama ini kalau kami menyimpan sampah-sampah diri sendiri. Merasa diri yang paling benar, kebenaran diri sendiri. Kami menyimpan kebanggaan-kebanggaan diri yang sejatinya itu semua hanyalah kotoran, hanyalah sampah. Dan bahkan seringkali kami mendahulukan kepentingan kami daripada kepentingannya Tuhan. Tapi pagi hari ini kami disadarkan agar kami datang dengan membawa hati kami dan mengizinkan Tuhan mengubahnya kembali. Tuhan meremukkan, Tuhan menghancurkan dan membentuk kembali menjadi satu perabot yang mulia yang akan Tuhan pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, selama kami melalui proses pembentukan kembali, kuatkanlah kami. Selama kami melalui proses untuk diolah, dibentuk kembali, mampukan kami Tuhan bertahan dan melewati proses itu. Menyakitkan,
seringkali membuat kami tidak kuat, tapi biarlah kami tetap ingat bahwa ini adalah momen di mana Tuhan sedang membersihkan kami. Tuhan sedang membentuk kami menjadi semakin indah di mata Tuhan. Berikan kami hati seperti perempuan Kanaan tadi, yang dengan rendah hati menyembah Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, dengan setia menyenangkan hatinya Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang sedemikian. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Retno Wulandari yang sudah membukakan banyak hal rahasia firman Tuhan kepada kami. Berkati dalam kehidupan keluarganya, berkati dalam aktivitas pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan apa yang beliau kerjakan semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih hari lebih luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Setiap jemaat semua yang sudah menangkap firman Tuhan, mengingat dalam hatinya, menyimpan dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat-berkat Tuhan akan menyertai, memampukan, menolong agar memungkinkan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melihat sungguh-sungguh tangan Tuhan menyertai kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan kami aturkan bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta Saudari Fani untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan pujikan Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar. Tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar, besar. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan mendengarkan kegiatan sepekan gereja kita GKI MCC. Nanti sore jam 3 sore ada ibadah Alpha Kids di Maestro. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak usia dini, balita bisa ikut bergabung. Lalu di hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Hari Selasa atau hari Rabu jam 6 sore ada Oikos Rabu ke besok Ngipang di rumah. Di rumah Pak Heri. Rabu besok jam 6 di rumah Pak Heri. Lalu hari Rabu jangan lupa jam 10 pagi ada Kristal, program JKI MCC dan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dan bisa terberkati. Lalu kami jam 6 sore ada latihan musik dan pujian.
Khusus untuk Kamis ini hanya jam 6 sore Bapak Ibu Saudara. Lalu hari Jumat jam 6 sore ada menara doa dan puasa. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama untuk berdoa dan berpuasa bersama. Lalu hari Sabtu jam 17.30, jam 5:30 sore ada ibadah Metanex, remaja dan pemuda. Besok Sabtu di Solotex, Next Prime ya, jadi teman-teman yang merasa muda, berjiwa muda bisa datang karena event Next Prime ini biasanya seru Bapak Ibu Saudara, jadi bisa bergabung bersama. Lalu besok Minggu, khusus untuk besok Minggu di bulan ini, ibadah rayanya jam 7 pagi di tempat ini, di Solotex. Sebentar, saya buka dulu. Ibadah gabungan. Besok Minggu depan, ibadah jam 7 pagi, ibadah gabungan di tempat ini, di Universitas Kristen Teknologi Surakarta. Dan setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan acara senam sehat bersama, sarapan pagi dan lomba-lomba. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara membawa baju ganti untuk senam. Jadi nanti setelah ibadah, bisa berganti baju untuk bersenam bersama. Jadi sehat jasmani, sehat rohani Bapak Ibu Saudara. Diharapkan membawa baju ganti untuk senam sehat dan lomba. Dan bagi yang belum mendaftarkan diri dalam lomba, semua jemaat diharapkan bisa segera mendaftarkan diri ke tempatnya Om Adris. Om Adris, saya, Cik Yulisa, atau Mbak Irma bisa mendaftarkan diri. Banyak lomba, dan lombanya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi silakan mendaftar supaya semakin semarak lombanya nanti. Bapak ada tambahan pengumuman? Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa. Nah, ada sedikit perubahan, mohon maaf, harap bisa dimaklumi bahwa tadinya kan kami berencana lomba dulu, baru nanti ibadahnya sore. Setelah kami menimbang-nimbang, dikhawatirkan Bapak Ibu nanti terlalu capek. Paginya lomba pingpong, lomba masak, gulung stagen gitu kan. Sorenya takutnya nanti kekeselan terus Om izin dulu akan repot ya kan, jadi enggak ibadah. Padahal kan tetap mencari Tuhan yang utama. Akhirnya saya berpikir dan juga rekan-rekan seksi acara berdiskusi, ya sudah kita ibadah dulu. Memang gasik jam 7 ya. Jam 7 pagi kita ibadah dulu, 8:30 selesai, baru setelah itu kita senam aerobik, kemudian baru lomba-lomba. Jadi itu sekalian untuk proyek uji coba Bapak Ibu. Uji coba apa? Uji coba ruangan yang baru. Jadi nanti besok Minggu kita akan pakai ruangan yang atas. Kapasitasnya bisa lebih besar, karena besok kan digabung juga dengan Solo Selatan. Jadi kita akan pakai ruangan atas, sekalian kita akan uji coba, kalau misalkan berikut-berikutnya kita tetap pakai ruangan atas. Ya, oleh karena itu supaya tidak kaget, kami umumkan sekarang bahwa besok Minggu ibadahnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi, ibadah dulu 1,5 jam, baru senam dan kemudian lomba-lomba. Yang belum mendaftar lomba harap bisa segera ya, terutama yang lomba beregu ya, oikos ini, yang lomba masak, ngipang sampun Bu, siapa saja. Coba mungkin bisa dikoordinir Bu, terutama ibu-ibu ini ya. Saya masukkan tim masak ya boleh, saya bagian icip-icip saya mau ya toh. Aneka nasi goreng Solo Selatan itu mereka kemarin bahkan ada yang latihan sampai bikin hiasan pakai tomat sama pakai timun. Wah kok niat tenan nih gitu kan. Wah lah nek ngene terus repot yang lain ini. Jadi jangan mau kalah ya yang Ipang ya. Ojo kondo-kondo karo sing selatan. Ya. Jadi yang Ipang lalu Plesungan Mas Iwan sudah dibentuk? Belum. Nah. Metanex lomba masak sudah Nus? Sudah, Metanex juga sudah, segera dipostingkan siapa saja lomba memasak di grup Oikos, koordinator Oikos. Lalu juga futsal Pak Diki, grup futsalnya Ngipang Pak Diki. Yang sudah oke, saya, Mas Johan sama Yonat.
Nah, Pak Diki, Pak Andreas pripun ini ya toh? Apakah 2 menit gitu kan? Yang penting memeriahkan gitu kan Pak. Atau mungkin mau diserahkan yang muda-muda di Ngipan, kemarin saya ada kirim ke grup itu Samuel. Kalau mereka masuknya ke Metanex Pak. Nah, mereka masuk ke Metanex. Pak Heri masuk Ngipang, ayo Pak Heri. Pak, enggak apa-apa. Ya, kita memeriahkan saja. Ya toh. Siapa? Masuk Ngipang Pak. Dani. Loh iya no, oikosnya masuk Ngipang. Jadi silakan ya. Nah, minta tolong Pak Diki bisa disusun. Yang sudah pasti saya, Mas Johan dan Mas Yonat. Nah nanti Mas Dani, Pak Heri, Samuel itu masuk Pak. Karena Samuel bukan Metanex Pak. Samuel bisa masuk. Ya. Dan lomba memasaknya juga. Tolong bisa segera. Kemudian daftar lomba yang lain ya, ada lomba catur, lomba pingpong itu saya lihat masih belum begitu. Mas Heri katanya bisa pingpong kemarin ya, kok enggak daftarin ya, nantangin saya ini. Ya, oke, segera mendaftarkan diri. Iya Drung, papa di oya-oya Drung. Lawan gitu ya, futsal, pingpong ya. Itu aja. Pak Diki pingpong bisa? Pak Andreas pingpong Pak? Ketawa aja, Pak Andreas semua ketawa. Saya cuman buat memeriahkan, ya. Kalah telak suara popo ya yang penting. Gimana Pak? Bekelan. Ditambahkan Mas Adris lomba bekel sama apa itu? Dakon. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Jadi sekali lagi kami ingatkan ibadah besok Minggu jam 7 pagi. Ya bukan jam 8, jam 7 diajukan 1 jam untuk kita bisa aktivitas-aktivitas yang lain berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang juga menyelamatkan kami, yang senantiasa setia dalam kehidupan kami, membela, menolong, menyertai. Kami boleh rasakan memiliki Tuhan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh mendatangkan berkat-berkat rohani yang istimewa bagi kami. Lewat puji-pujian kami boleh disegarkan, hati kami bersuka cita, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Lewat firman Tuhan kami terus dibentuk, diingatkan, agar kami membuang segala sampah-sampah diri sendiri ini Tuhan. Kebenaran diri sendiri, kebanggaan diri sendiri dan juga kepentingan diri sendiri. Yang selama ini kami eman dan masih menyimpannya di dalam diri kami. Padahal itu semua sampah-sampah yang seringkali membuat kami harus mengalami sakit hati. Kami mengalami banyak pergolakan, turbulensi dalam kehidupan kami. Banyak badai-badai kehidupan terjadi. Seringkali karena konsekuensi daripada kengeyelan kami ini Tuhan. Mempertahankan segala sampah-sampah yang ada. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kami, agar kami boleh mengutamakan Tuhan dan belajar membuang segala bentuk sampah-sampah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati dalam rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis, yang hangat, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, diberkati Tuhan menjadi pekerjaan yang berhasil, yang beruntung, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Tuhan tunjukkan jalan keluar, pintu terbuka tepat pada waktunya, agar kami dimampukan menyelesaikan segala tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap jemaat boleh memiliki pemahaman yang benar, bahwa hidup bersandar kepada Tuhan saja yang memampukan kami melewati segala sesuatunya. Tuhan juga berkati jemaat yang tidak hadir pada pagi siang ini. Apapun yang jadi pergumulan mereka, kendala mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat. Dan pakai kami juga untuk boleh mengingatkan mereka, membawa mereka. Agar di kesempatan kemudian hari mereka berkumpul bersama dengan kami. Menyadari pentingnya ibadah, menyadari pentingnya menyembah bersekutu kepada Tuhan. Para pelayan-Mu Tuhan yang dengan setia melayani. Tuhan berkati pelayanan mereka makin hari makin luar biasa. Menjadi pelayanan yang memberkati banyak jiwa. Menjadi pelayanan yang menuai, menjangkau banyak jiwa agar Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Kami percaya Tuhan siapkan perkara-perkara yang lebih besar kepada setiap pelayan-pelayan semua atas kesungguhan dan kesetiaannya melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, menolong, menyertai sampai di rumah dengan selamat. Dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Baik ibadah tengah minggu maupun ibadah raya di waktu-waktu yang akan datang. Rencana lomba minggu depan Tuhan lancarkan. Ibadah gabungan jam 7 pagi minggu depan Tuhan juga lancarkan. Semuanya berjalan baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga rencana kami untuk mengakrabkan satu jemaat dengan yang lain sampai pada ibadah Padang nanti di akhir Agustus. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan pulang, biarlah pertolongan Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kami. Dan kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertamu, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.